Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan mubarakatan wa salaman atiran min indillah. Tahiyatul Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udhu billahi minasy syaithanir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tatafarraqu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, arsyadakumullah, yang sangat kami hormati dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para kiai, para masyayikh, para asatid, para tokoh umat dan seluruh kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Muharram, tahun baru Hijriah, tidak pernah bisa lepas dari peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberhasilan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan masyru' basari, proyek manusia biasa. Keberhasilan itu ternyata ditopang oleh ukhuwah, oleh persatuan yang terwujud dalam ta'awun, terwujud dalam sinergi dan kolaborasi yang apik antara potensi-potensi yang dimiliki oleh para sahabat ketika itu. Ada sahabat Mus'ab bin Umair yang telah ditugaskan terlebih dahulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Baiat Aqabah untuk merintis dakwah ke Madinah. Hingga ketika Rasulullah hijrah, seluruh penduduk kota Madinah, rumah-rumah mereka telah didatangi oleh Mus'ab bin Umair untuk didakwai. Potensi seorang diplomat, potensi seorang safir yang luar biasa. Ada potensi dari seorang pemuda pemberani yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang menggantikan posisi tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu berisiko nyawanya terambil, wafat, gugur, dibunuh oleh para pemuda-pemuda Quraisy. Ada potensi sahib ar-rafiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang rela menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada potensi Amir bin Fuhairah yang tugasnya mengembalakan kambing di bawah Jabal Thur untuk menghapus jejak kaki Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Ada potensi Asma binti Abi Bakar yang meskipun seorang perempuan, meskipun sedang hamil tua, dia bertugas untuk mengantarkan makanan dari Mekah menuju ke Jabal Thur. Ada potensi Abdullah bin Uraikid. Bahkan ketika itu Abdullah bin Uraikid belum masuk Islam, bertugas untuk menjadi guide, menjadi penunjuk jalan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan ada potensi Abdullah bin Abi Bakar, anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang bertugas menjadi intelijen, memata-matai apa yang terjadi dan apa yang dibicarakan oleh para pemuka Quraisy ketika itu. Perpaduan yang indah, sinergi, kolaborasi yang luar biasa yang mengantarkan keberhasilan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang harus kita tiru. Ukhuwah tidak cukup dengan kata-kata. Persatuan tidak cukup dengan diucapkan, tapi membutuhkan bukti nyata. Di antara tips dari para ulama bagaimana kita bisa berukhuwah dengan baik adalah apa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Setiap beliau berdiskusi, setiap beliau bertukar pendapat dengan ulama-ulama yang lain, beliau selalu menegaskan qauli shawab wa yahtamilul khata'. Perkataanku benar. Ketika kita berpendapat, kita harus yakin bahwasanya apa yang kita pendapatkan itu adalah sesuatu yang benar berdasarkan dalil yang sahih. Akan tetapi yahtamilul khata', mungkin saja salah. Bisa saja dalilnya sahih tetapi penafsirannya yang salah, istidlalnya yang salah. Karena ad-dalil wal istidlal itu dua hal yang berbeda. Kemudian beliau menegaskan wa qaulu ghairi khata' walakin yahtamilus shawab. Pendapat selainku bisa saja salah, tetapi bisa saja mengandung kebenaran. Kemudian ada tips dari seorang muharrik dakwah, Asy-Syahid insyaallah Hasan Al-Banna, ketika dia menegaskan nata'awanu fima ttafaqna. Kita saling bekerja sama, saling bahu membahu, saling bersinergi, berkolaborasi atas apa-apa yang kita sepakati. Semuanya sepakat bahwasanya kesyirikan harus dibersihkan. Sepakat tidak jamaah? Kita bekerja sama untuk itu. Semuanya sepakat bahwasanya kemiskinan harus dihapuskan. Sepakat semua? Kita bekerja sama atas itu. Semua sepakat bahwasanya kebodohan harus dienyahkan. Semuanya sepakat? Maka kita bekerja sama atas itu. Dan beliau menegaskan natasamahu fi makhtalafna. Kita saling bertoleransi, saling menghargai, saling menghormati atas apa-apa yang kita perselisihkan, terutama dalam masalah furu'. Yang satu kunut subuh, yang satu kunut nazilah, itu furu' atau usul? Furu', saling menghormati. Yang satu solawat, yang satu solawatan, itu furu' atau usul? Furu', kita saling menghormati. Yang satu tahlil, yang satu tahlilan, ini istilah ya. Usul atau furu'? Furu'. Ini adalah resep-resep dari para ulama kalau kita ingin bagaimana ukhuwah kita ini benar-benar terjalin di antara kita. Dan poin terakhir, masih ada waktu 1 menit. Ukhuwah ini harus menjadi ukhuwah yang muntijah. Dan tidak ada ukhuwah kecuali dengan ihtimam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, malam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka bukan dari golongan mereka. Yang gak peduli dengan tetangganya, yang gak peduli dengan anak-anak yatim dan du'afa, yang tidak peduli dengan bangsanya, yang tidak peduli dengan kaum muslimin yang ada di Palestina, yang ada di Suriah, yang ada di Yaman.
di Rohingya, di Uighur, bahkan yang hari ini kita dengarkan kabar-kabar yang begitu menyedihkan dari kaum muslimin yang ada di India yang tidak peduli kepada mereka, falaisa minhum. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menguatkan ukhuwah di antara kita. Amin. Dan menjadi ukhuwah yang muntijah. Amin. Amin. Aqulu ma tasma'un billahi fisabilil haq fastabiqul khairat nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.